Halo, Stok Bina Gunakers. Kembali lagi kepada saya Reza Agita Gurah Ginting dengan NIM 1903-1042. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan jarak sosial dalam pembahasan materi pelajaran ISBD. Nah, baik ya, di page pertama kita akan melihat interaksi sosial dan ada dua pokok, yaitu kontak sosial dan jarak sosial. Sebelum membahas semua ini dengan tuntas, mari kita masuk ke pengertian interaksi sosialnya dulu, Stokers. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Nah, dan yang kedua ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu adalah yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan, Stokers, adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. 3. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi sosial. Nah, dan yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan, Stokers. Nah, adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, mari kita bahas tentang kontak sosial. Sederhananya, Stokers, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan. Kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka, misalnya berbicara dan berjabat tangan. Dan yang kedua ada jarak sosial. Jarak sosial adalah pemisahan secara sosial, Stokers, yang dianggap ada dan terjadi antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Penggunaan jarak sosial dalam sosiologi adalah untuk mengetahui hubungan sosial dalam suatu kelompok atau antar kelompok, Stokers. Nah, dengan itu semua, adapun faktor pendorong interaksi sosial. Yang namanya interaksi sosial pasti juga ada pun faktor pendorongnya, Stokers. Baik, di situ ada kita lihat 5 faktor pendorong. Yang pertama, imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Baik, sebelumnya kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita bahas tentang pengertian dari faktor pendorong 5 faktor pendorong tadi, Stokers. Nah, yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contoh, seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter berpenampilan menggunakan pakaian dokter seolah-olah dirinya berperan sebagai dokter. Dan contoh kedua, seorang pria mengikuti gaya model rambut sekarang. Baik, itu penjelasan contoh dari imitasi tadi, Stokers. Mari masuk kedua, yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contoh, seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson secara keseluruhan menyerupai sosok sang idolanya, yaitu Michael Jackson. Wah, dari mulai penampilan fisik sampai dengan perilakunya. Wah, sangat identifikasi ya, Stokers. Dan yang ketiga ada sugesti.
Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Stalkers. Contoh yang pertama, terpengaruh oleh tayangan di televisi atau media sosial sehingga membuat penontonnya melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Stalkers. Dan contoh kedua, anjuran dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Wah, benar-benar seperti saran ya, dengan judulnya sama seperti saran gitu. Stalkers. Yang keempat adalah simpati, merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain, yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu. Nah, jadi seperti kita meresapi orang bercerita. Stalkers. Contoh, Roni merasa kasihan ketika mengetahui temannya sakit. Dan yang kelima, empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contoh, Aldi menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor hingga membawanya ke rumah sakit terdekat. Wah, di empati ini menunjukkan sisi kemanusiaan sekali ya, Stalkers atau stok binagunakers. Nah, setelah itu adapun kita bahas tentang jarak sosial. Jarak sosial adalah pemisahan secara sosial yang dianggap ada dan terjadi antara individu dan kelompok. Penggunaan jarak sosial dalam sosiologi adalah untuk mengetahui hubungan sosial dalam suatu kelompok. Stalkers, atau antar kelompok juga. Dan di tengah wabah COVID ini, kita menerapkan yang namanya social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah juga. Stalkers. Apa itu social distancing? Social distancing adalah upaya dalam menangani virus corona yang semakin meluas dengan cara mencegah infeksi virus melalui melarang masyarakat untuk berkerumunan dan menghindari saling bersentuhan. Stalkers. Jadi seperti yang kita lihat di gambar, orang-orang tidak boleh berkerumunan atau menjaga jarak satu sama lainnya. Stalkers. Baik, hanya itu yang dapat saya bahas di pembahasan kali ini. Lebih kurang mungkin saya dapat menerima saran-saran atau tambahan dari teman-teman lainnya. Baik, terima kasih Stalkers. Dah. Rakta